Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan. Jangan sampai kamu ketinggalan info-info penting dari channel Pak D. Kelas 4, tema 9, subtema 2, pembelajaran 4. Keanekaragaman sumber daya alam mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Mengapa bisa demikian? Coba jelaskan. Mengapa keanekaragaman sumber daya alam mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya? Karena banyak yang bisa dimanfaatkan. Ya, banyak yang dimanfaatkan. Yuk lanjut. Dari mana tadi? Ya, karena dengan sumber daya alam semakin berlimpah, maka manusia memanfaatkan lebih mudah ya. Ayo membaca. Setiap kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Salah satunya diawali dengan pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam di Indonesia yang menyangkut kepentingan orang banyak dikelola oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Misalnya minyak bumi, batu bara, gas, dan air. Oleh karena itu, setiap orang memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan dan menikmatinya. Meskipun demikian, setiap orang juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkannya dengan bijak dan hemat. Yuk, 1. Kewajiban terhadap sumber daya alam. Kewajiban kita berarti yang kita lakukan ya. Sumber daya alam khususnya yang tidak dapat diperbarui, maka kita harus menghematnya. Usaha pelestarian sumber daya alam merupakan kewajiban kita sebagai anggota masyarakat ya, dengan cara menghemat ya. Mengurangi kegiatan yang banyak menghabiskan sumber daya alam, kemudian memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Menggunakan energi alternatif. Energi alternatif itu yang mudah. Tanah, air, energi panel surya itu energi alternatif ya. Panas bumi, angin. Kemudian hak. Hak tadi kemarin apa? Hak sesuatu yang kita terima. Hak memanfaatkan sumber daya alam. Yang pertama, kekayaan sumber daya alam yang kita miliki, baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui, bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat. Setiap anggota masyarakat, Mas Marcel, hak memanfaatkan sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam yang kita miliki, baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui, bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat. Setiap anggota masyarakat pun memiliki hak untuk memanfaatkannya. Hak untuk memanfaatkan sumber daya alam ini bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Contoh pemanfaatan secara langsung adalah hasil pertanian yang dapat langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Adapun pemanfaatan tidak langsung artinya hasil dari sumber daya alam tersebut harus diolah terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Ya, kalau kewajiban itu berarti yang kita lakukan. Tadi menghemat energi, kemudian menggunakan seperlunya. Ya, tidak berlebihan. Menggunakan energi alternatif itu kewajiban. Kalau hak ya manfaatkan dengan bijak. Hak. Ayo membaca. Manfaat minyak bumi untuk kehidupan manusia. Minyak bumi merupakan salah satu sumber mineral yang sangat dibutuhkan manusia. Minyak bumi didapat dari sumbernya yang berada di bagian kerak bumi. Proses pengambilannya dengan cara dibor pada kilang-kilang minyak. Tidak bisa terbayang seandainya minyak bumi habis, kelangsungan hidup manusia akan bermasalah.
dan kacau. Terbentuknya minyak bumi berlangsung selama jutaan tahun. Ketika tanaman atau hewan terkubur di lapisan kerak bumi, semua sisa tanaman dan hewan bergerak ke kerak bumi. Oleh karena pergerakan lempeng bumi, semua sisa tanaman dan hewan tersebut kemudian menjadi fosil dan beraksi dengan gas alam. Reaksi dengan gas alam akan mengubah fosil menjadi cairan hitam yang disebut minyak bumi. Minyak bumi inilah yang memiliki banyak peran dalam kehidupan manusia. Salah satu hasil pengolahan minyak bumi adalah gas cair. Gas cair merupakan produk dengan nilai lebih tinggi dibandingkan bahan bakar lain. Untuk mendapatkan gas cair, minyak bumi harus diolah dan diproses dengan penyulingan dan pemurnian khusus. Minyak bumi harus diolah terlebih dahulu agar bisa dimanfaatkan. Proses pengolahan minyak bumi dilakukan secara bertahap dan bertingkat. Hasil dari pengolahan minyak bumi menjadi bahan bakar minyak residu seperti bensin, solar, bensol, oil, minyak tanah. Beberapa bahan bakar ini digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Hasil lain dari proses pengolahan minyak bumi juga sangat berperan dalam industri kimia. Beberapa produk dihasilkan dari olahan minyak bumi, antara lain cat minyak, cat dinding, cat besi, aspal, dan beberapa produk plastik. Hasil lain dari pengolahan minyak bumi ternyata juga masih bisa dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Misalnya minyak mentah juga dapat menjadi sumber polimer. Polimer ini sangat penting sebagai komponen untuk beberapa proses jenis industri. Salah satunya industri yang memakai polimer adalah dari minyak bumi adalah industri plastik. Jika kamu pergi ke pasar, ternyata banyak juga peralatan yang memanfaatkan minyak bumi. Alat-alat dapur seperti kulkas, kunci pintu, oven, kunci, kursi, dan meja ternyata juga menggunakan minyak bumi dalam proses pembuatannya. Minyak bumi digunakan sebagai sumber panas maupun produk sampingan yang digunakan untuk mengolah aluminium, besi, atau baja. Berdasarkan bacaan di atas, coba kamu sebutkan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok biasanya terletak di awal paragraf, ya, atau di akhir, atau di awal atau di akhir. Yang biasa sering kamu di kelas 4 ini yang sering di awal paragraf. Kalau gagasan pendukung adalah kalimat pendukung berada setelah kalimat utama. Biasanya gitu. Intinya menjelaskan kalimat utama. Kalau gagasan pendukung itu menjelaskan kalimat utama. Kalau udah ketemu kalimat utama, maka yang lain adalah gagasan pendukung atau kalimat pendukungnya. Tuh ya. Berdasarkan bacaan di depan, kembangkan informasi mengenai pemanfaatan sumber daya alam berupa air selain sebagai pembangkit listrik tenaga air. Kamu dapat mencari informasi dan data pendukung dari buku, majalah, koran, maupun artikel. Jelaskan proses pembuatan minyak bumi. Jadi udah ya. Diambil dari fosil batuan, fosil tumbuhan dan hewan yang terkubur selama jutaan tahun. Mengapa minyak bumi tidak dapat diperbarui? Ya, karena perbaruannya butuh jutaan tahun. Sebutkan contoh pemanfaatan minyak bumi dalam kehidupan sehari-hari manusia. Tadi gas, kompor, kan, bensin, solar, aspal. Ayo berarti, salah satu kewajiban manusia adalah menjaga lingkungan alam. Apa yang terjadi jika manusia tidak melaksanakan kewajiban tersebut? Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber sekitarmu. Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu, bapak ibu guru, atau orang lain di sekitarmu. Ya. Wawancara. Narasumber itu orang yang ditanya, yang memiliki banyak informasi. Kalau wawancara orang yang bertanya. Nah, wawancara itu ada proses tanya jawab mencari informasi, dilakukan 2 orang atau lebih. 5 orang bisa. Kegiatan tanya jawab itu namanya wawancara bisa untuk mencari informasi.
Itu ya pembelajaran part